Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi Riyanto, seorang banser dari Mojokerto yang menjadi korban ledakan bom di sebuah gereja Ebenezer di Jalan Kartini, Kota Mojokerto. Kenapa terjadi ledakan pada saat itu? Nah, ini yang perlu kita kuak sebenarnya, karena sebelum kejadian ini, sebelum kejadian bom meledak di gereja Ebenezer ini, perlu kita mengkaji dari berbagai genealogi sebelumnya terjadi ledakan itu. Kenapa sampai gereja di situ itu diledakkan? Kalau kita runtut, sebenarnya bom-bom yang terjadi di Indonesia atau teroris, kalau misalnya akar teroris dihubungkan dengan DITI yang pernah memberontak dengan Kartosuwiryo sebagai tokohnya, ya boleh sah-sah saja terjadi. Tapi dalam konteks bom meledak, ya bom meledak itu ada rangkaian atau runtutan yang terjadi. Di dalam sejarahnya Indonesia pernah mengalami teror gitu ya, ketika pada tahun 1976 seseorang yang bernama Timsar Zubil meledakkan bom di sebuah acara MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, di Pematang Siantar, Sumatera, di mana ketika Timsar Zubil ini disidang, ia mengakui bahwa ia kecewa dengan Orde Baru yang tidak mengakui hasil Munas Parmusi yang memilih Muhammad Rum sebagai ketuanya, dan ia kemudian kecewa. Kekecewaannya itu diluapkan dengan melakukan bom di sebuah acara yang Islami, yakni Musabakoh Tilawatil Quran. Dan ternyata anak buah dari Timsar Zubil ini ternyata kemudian melakukan hal yang sama, dan ia memiliki sebuah jejaring ya yang kemudian dinamakan dengan Komando Jihad. Nah, di Komando Jihad ini pada tahun 1981 terjadi pembajakan pesawat. Pelakunya adalah Muhammad Zain, anggota atau anak buah dari Timsar Zubil, tapi kemudian Muhammad Zain ini bisa ditangkap oleh tentara kita, tetapi melalui sebuah drama yang sangat dramatis, karena ketika pesawat itu ditangkap, itu pesawat ini maunya ke Sri Lanka, tapi karena bensinnya itu tidak bisa sampai ke sana, maka pindah ke Malaysia, dan kemudian di beberapa kota kemudian ditangkap oleh tentara dan terjadi tembak menembak sampai pilotnya ini meninggal dunia, dan Muhammad Zain beserta beberapa anak buahnya ditangkap. Beberapa anak buahnya yang meninggal dunia karena terjadi baku tembak menembak dengan tentara kita. Kemudian pada tahun 1984 terjadi ledakan bom di BCA Jakarta. Juga ada ledakan di gedung seminari Alkitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik Malang pada tahun 1984. Dan uniknya ini kemudian di kelompok yang sama pada tahun 1985 terjadi lagi ledakan bom di Borobudur. Nah, pelakunya ini adalah seorang Habib Ali Al-Habsyi, ya, yang ingin balas dendam terhadap peristiwa Tanjung Priok. Tapi yang diledakkan adalah bom Borobudur, ya. Nah, ini kemudian terkuak. Ternyata jejaring ini terkuak ketika ada sebuah bom yang meledak di Sumber Kencono, Banyuwangi, ya, di sebuah bis. Nah, pada saat itu bomnya ini diletakkan di bagasi bis, ya, karena panas akhirnya meledak. Nah, ini menunjukkan bahwa
mereka bukan orang-orang yang profesional. Ternyata mereka ini diketahui mau meledakkan Kuta, mau ngebom Kuta Bali, tapi karena ketidakprofesional mereka, bom itu meledak di tengah jalan. Dan siapa namanya pimpinannya waktu itu diinterogasi, dan ternyata mereka adalah jejaring dengan Habib Ali Al-Habsyi. Pada tahun 1000 dan setelah itu tidak ada ledakan lagi, ya, tidak ada bom-bom lagi. Justru pada tahun 1999 ya terjadi bom lagi. Jadi tentang tahun 85 ini, 85 kemudian 99 itu tidak ada peristiwa teror lagi, tapi pada tahun 1999 terjadi bom, yakni bom di Plaza Hayam Wuruk Jakarta, dan kantor Istiqlal, Masjid Istiqlal pernah dibom oleh jejaring-jejaring teroris ini. Dan pada tahun 2000 terjadi bom meledak di kedutaan Filipina, kedutaan Malaysia, bahkan juga Bursa Efek Jakarta. Dan pada tahun 2000 yang peristiwanya Rianto ini, terjadi peledakan bom secara masif pada malam Natal tahun 2000. Ada 38 bom meledak di berbagai daerah yang sasarannya adalah gereja. Datanya adalah 20 orang tewas, 35 luka, 48 cedera ringan. Nah, bom ini meledak itu kisaran pada jam-jam setelah Isya, seperti di gereja di Kauninonia Jakarta itu meledak pada pukul 19.50. Kemudian menyusul gereja katedral Kapel Canisius di Menteng, kemudian gereja Anglikan di Jalan Arif Rahman Hakim, kemudian gereja Oikumene di Halim Perdana Kusuma, dan gereja Santo Yosef di Matraman Raya. Ini di Jakarta terjadi ledakan pada malam 25, malam Natal tahun 2000. Nah, di Bandung juga sama, terjadi ledakan bom di gereja Sidang Kristus dan gereja Huria Kristen Batak Protestan. Nah, terjadi pada pukul 8. Sedangkan di Mojokerto terjadi bom meledak di paroki Santo Yusuf di Jalan Pemuda di sebelah sekolah saya ini. Kemudian ada gereja Ebenezer di Jalan Kartini yang kemarin kita bahas tentang Rianto yang tewas di gereja ini karena dia ditugasi oleh Ansor menjaga gereja ini. Dan gereja Allah Baik di Jalan Cokro Aminoto. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian. Jadi kenapa Banser waktu itu disuruh untuk menjaga gereja? Karena memang dari rangkaian-rangkaian ledakan-ledakan bom, dari rangkaian-rangkaian teror yang terjadi di Indonesia itu begitu banyak, dan khawatirnya akan terjadi yang namanya chaos dan konflik horizontal antar agama. Makanya kemudian Gus Dur memerintahkan kepada Banser untuk menjaga gereja, walaupun kemudian ada beberapa anggota yang meninggal dunia seperti kasusnya Rianto ini. Nah, kalau kita bahas Rianto, dia memang waktu itu ditugaskan untuk menjaga gereja di gereja Ebenezer di Jalan Kartini. Ya, yang namanya Banser itu tidak semuanya berasal dari orang-orang yang terdidik. Ceritanya kemarin sudah saya bahas bahwa Rianto itu lulusan SD. Jadi ketika dia ditugaskan, ya dia patuh dengan tugas itu. Nah, ketika ada hal-hal yang aneh, misalnya ada bom, ya selama ini mungkin tidak pernah tahu tentang bom itu seperti apa, dan mungkin juga tidak ada pelatihan tentang bagaimana menjinakkan bom, gitu kan. Mungkin penasaran dengan adanya tas yang aneh, ya dia kemudian mencoba untuk kepo dan mengetahui apa isi tas itu, dan
mungkin akibatnya adalah mungkin ada yang menuduh bahwa itu adalah kekonyolan dia, ya seperti beberapa orang yang menuduh bahwa itu adalah kekonyolan si Rianto. Tetapi kalau kita lihat peristiwanya, kalau kemudian bom itu tidak meledak di luar ya gara-gara dipegang oleh Rianto itu tadi, ya mungkin jamaat-jamaat yang masih di dalam gereja akan menjadi korban semuanya kalau kita lihat efek dari bom itu, ledakannya yang begitu dahsyat dan korbannya Rianto itu sampai tubuhnya itu mencelat, ya sampai terlempar jauh sekali, dan ini menandakan bahwa daya bom itu sangat besar sekali. Dan ini sangat membahayakan di kota Mojokerto. Beruntung tidak terjadi konflik horizontal gitu kan, karena yang menjaga adalah orang-orang Islam juga. Khawatirnya itu terjadi adu domba antara Islam dengan Kristen, karena di kota Mojokerto ini banyak gerejanya. Ya dulunya memang dekat dengan pabrik gula, otomatis kan banyak orang-orang Belanda yang bertempat tinggal di Mojokerto, dan mereka rata-rata orang Kristen dan mereka membutuhkan gereja gitu kan, Nah, oleh karenanya dibangunlah banyak gereja di kota Mojokerto. Nah, kalau kemudian terjadi konflik, nah sungguh sangat membahayakan. Dan Banser dengan konteks saat ini ya menjaga keamanan. Mungkin ada pertanyaan, ya seharusnya kalau berbicara keamanan ya harusnya pihak keamanan dong. Nah, itu saya kira terlalu legal formal ya. Toh kenyataannya di lapangan yang jaga siskambling apa ya pihak keamanan, ya enggak, ya masyarakat. Nah, kalau kita pengen menjaga semua kondisinya aman semuanya, ya harus semua elemen saling menjaga, ya termasuk dalam konteks ini supaya tidak terjadi saudara-saudara kita yang ada di gereja ini supaya tidak terjadi teror kembali, ya maka kita harus menjaga keamanan bersama-sama. Konteksnya tidak menjaga gerejanya tapi menjaga keamanan Indonesia ini. Dan mudah-mudahan di hallnya Rianto ini, arwahnya Rianto ini, pahala-pahalanya Rianto diterima oleh Allah, dan Rianto diberi derajat yang mulia di sisi Allah karena menjaga keamanan bangsa Indonesia ini, walaupun ia kemudian syahid dengan bom di tangannya. Semoga kita semuanya bisa belajar dari Rianto yang berkorban untuk kedamaian bangsa Indonesia, dan semoga kedepannya Indonesia tetap aman, tetap sentosa, tetap rukun, tidak ada teror lagi, tidak ada korban-korban jiwa lagi, dan tidak ada lagi teroris lagi yang menjangkiti orang-orang oknum-oknum di kalangan umat Islam ini, yang tidak hanya menyasar mereka-mereka yang dalam konteks ini di luar Islam, tapi juga kenyataannya orang Islam sendiri juga dibom oleh mereka karena berbeda pemahaman. Seperti yang saya ceritakan di dalam data tadi, bahwa Masjid Istiqlal pun tidak luput dari sasaran bom. Kemudian juga MTI juga tidak luput dari sasaran bom. MTI, bayangkan, itu adalah musyabaqah tilawatil Quran, yang mengagungkan Al-Quran, tapi justru karena pemahaman bahwa mereka adalah kafir, mereka adalah orang-orang yang menjual ayat Allah, maka halal darahnya untuk dibom. Nah, ini adalah mindset yang membahayakan, ya membahayakan sesama, juga membahayakan kerukunan bangsa dan negara kita. Semoga kita tetap aman, tentrem, rukun, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.